Swastiastu. Hai semua, perkenalkan nama saya Kak Indrayani, NIM 190111115. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tips bagaimana sih cara ataupun strategi perusahaan untuk mengatur biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang pada masa pandemi COVID-19 saat ini agar perusahaan tetap bisa bertahan. Nah, sebelum lanjut, kita membahas mengenai produksi terlebih dahulu. Apa sih itu produksi? Nah, produksi di sini diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menciptakan serta menambah nilai guna suatu barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dalam proses pengadaan ataupun produksi suatu barang, di sini perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya yang digunakan untuk memproduksi barang yang disebut dengan biaya produksi. Nah, apa saja sih biaya-biaya yang termasuk ke dalam biaya produksi? Nah, di sini biaya-biaya yang termasuk ke dalam biaya produksi diantaranya yang pertama ada biaya pembelian bahan baku dan bahan penolong, yang kedua biaya tenaga kerja yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung dan tidak langsung, yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau sering disebut dengan BOP. Nah, saya akan memaparkan mengenai 3 biaya produksi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama saya mulai dari biaya pembelian bahan baku dan bahan penolong. Di sini bahan baku merupakan bahan utama yang harus ada dalam proses produksi, sementara bahan penolong merupakan bahan yang diperlukan untuk membantu efisiensi dalam pengerjaan suatu barang. Yang kedua yakni biaya tenaga kerja. Nah, di sini biaya tenaga kerja ada 2, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini diperuntukkan untuk karyawan yang secara langsung memproses ataupun memproduksi suatu barang. Dan biaya tenaga tidak langsung ini diperuntukkan untuk pihak-pihak manajemen yang mengawasi, mengatur, memberikan arahan ataupun bimbingan kepada karyawan agar dapat menyelesaikan produksi suatu barang dengan tepat waktu. Ketiga, yang terakhir yakni biaya overhead pabrik. Di sini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan di luar dari biaya bahan baku maupun penolong, diantaranya seperti biaya listrik, biaya air, dan juga lainnya. Karena tadi saya sudah menjelaskan mengenai apa itu produksi, biaya produksi, dan apa saja yang termasuk ke dalam biaya produksi. Dan sekarang saya lanjut kepada inti ataupun topik pertama, yakni bagaimana cara ataupun strategi perusahaan dalam rangka mengatur biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang agar perusahaan tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, di sini ada 5 cara untuk menghemat biaya produksi yang saya ketahui. Yang pertama, merencanakan kebutuhan bahan baku. Yang kedua, mengefisiensi penggunaan bahan baku. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap peralatan produksi. Yang keempat, menekan biaya overhead. Dan yang kelima, menyesuaikan upah tenaga kerja. Nah, di sini saya akan memaparkan kelima cara yang saya sebutkan tadi untuk menghemat biaya produksi. Yang pertama, kita mulai dari merencanakan kebutuhan bahan baku. Nah, di sini perusahaan harus benar-benar menyusun rencana ataupun strategi mengenai anggaran pengeluaran biaya bahan baku. Selanjutnya yang kedua yakni mengefisiensi penggunaan bahan baku. Nah, di sini perusahaan terutama untuk pihak manajemen dan juga karyawan harus benar-benar mampu mengefisiensi dalam penggunaan bahan baku. Jadi agar tidak terjadi kesalahan sehingga kita membuang-buang bahan baku terus kita mengulang memproduksi gitu. Jadi benar-benar harus direncanakan secara matang gitu ya. Selanjutnya yang ketiga yakni melakukan pemeliharaan ataupun perawatan terhadap peralatan produksi. Nah, di sini melakukan perawatan di sini juga penting dan juga sangat mampu untuk menghemat dari biaya produksi. Nah, dalam rangka ataupun proses memproduksi suatu barang diharapkan peralatan-peralatan yang digunakan tidak rusak gitu. Jadi kita harus benar-benar melakukan perawatan rutin setiap bulan agar dapat digunakan selama berbulan-bulan lamanya gitu. Jadi maksudnya dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama apabila kita mampu merawat ataupun memelihara peralatan yang digunakan dalam memproduksi suatu barang. Nah, selanjutnya yakni yang keempat dengan cara menekan biaya overhead pabrik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, biaya overhead pabrik ini contohnya seperti biaya listrik, air, telepon gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa menghemat penggunaan listrik, air dan juga telepon. Jadi tidak ada istilahnya pemborosan gitu. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan di sini harus sesuai dengan target perusahaan atau rencana yang telah disusun perusahaan sebelumnya. Terakhir yakni menyesuaikan upah tenaga kerja. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai biaya tenaga kerja yang saya sebutkan ada 2, yakni biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya tenaga kerja tidak langsung.
Nah, biaya tenaga kerja langsung ini diperuntukkan untuk karyawan yang secara langsung memproses atau memproduksi suatu barang. Nah, di sini juga perusahaan harus mampu mengalokasikan gaji-gaji mereka sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Nah, yang kedua yakni biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, di sini diperuntukkan untuk pihak-pihak manajemen pemasaran, keuangan, dan juga manajemen lainnya yang membantu dalam proses produksi suatu barang. Nah, jadi kesimpulannya di sini saya mengharapkan kepada perusahaan agar mampu menerapkan kelima cara yang saya paparkan tadi agar perusahaan dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 saat ini dengan cara menghemat biaya produksi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara ataupun strategi perusahaan dalam rangka mengatur biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang agar perusahaan dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Semoga bumi lekas pulih dan terbebas dari COVID-19. Om Santi Santi Santi.